Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eno Setrameri, MPD, dosen pembimbing mata kuliah persamaan diferensial dan teman-teman yang saya sayangi. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita semua bisa mengikuti perkuliahan ini. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi persamaan diferensial dalam beberapa bidang. Saya Rika Puspita Sari Indah sebagai moderator, sekaligus sebagai pemateri pertama, dan teman saya Sarah Salsabila sebagai pemateri kedua, dan teman saya Resti Haprianti sebagai materi ketiga. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai penyampaian materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuk ke acara kedua, yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi mengenai persamaan diferensial dalam beberapa bidang. Apa sih persamaan diferensial? Persamaan diferensial merupakan persamaan yang memuat turunan satu buah fungsi yang tidak diketahui. Terdapat banyak penerapan dari persamaan diferensial, diantaranya yaitu, di sini saya akan menjelaskan persamaan diferensial dalam bidang ekonomi. Dalam bagian ini akan dibahas beberapa penerapan persamaan diferensial dalam bidang ekonomi. Salah satu penerapannya adalah dalam bidang investasi uang. Langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama, uang sejumlah 10 juta diinvestasikan dengan bunga 15% tiap tahun, bertambah secara kontinu. Pertanyaannya, berapakah jumlah uang itu selama 30 tahun kemudian? Penyelesaiannya dengan cara misalkan, YX1 sama dengan modal awal, YX2 sama dengan jumlah uang atau modal tambahan bunga. DY per DX sama dengan 15/100 dikali Y. Sehingga YX2 sama dengan YX1, pangkat 15/100 dikali X. Diketahui bahwa YX1 sama dengan 10 juta, maka Y30 sama dengan 10 juta dikali pangkat 15/100 dikali 30, sama dengan 10 juta 4,5. Hasilnya dapat diperoleh 900 juta 171.313. Jadi, jumlah uang yang diinvestasikan setelah 30 tahun yaitu senilai 900 juta 171.313 rupiah. Nah, contoh yang kedua, uang sejumlah 5 juta diinvestasikan dengan bunga 8% tiap per tahun, bertambah secara kontinu. Pertanyaannya, berapa jumlah uang itu sesudah 25 tahun? Penyelesaiannya kita cari, ambil YT sebagai jumlah uang atau modal tambah bunga pada saat T. Maka laju pertambahan perubahan jumlah uang pada saat T diberikan oleh DY per DT sama dengan 8/100 dikali Y. Jelaslah kan bahwa persamaan ini adalah persamaan diferensial terpisah. Sehingga YT sama dengan Y0 pangkat 8/100 T. Karena Y0 sama dengan 5 juta,
Maka modal awal kita perolehlah Y25 sama dengan 5 juta E100 pangkat 8/100 dikali 25. Maka didapatlah 36.945.208,49 rupiah. Itulah materi yang pertama. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Sarah Salsabila. Kepada Saudari Sarah kami persilakan. Baiklah, selanjutnya tentang persamaan diferensial dalam bidang fisika. Masalah gerak. Ingat kembali bahwa jika ST, VT, dan AT masing-masing menyatakan posisi kecepatan-percepatan pada saat T dari suatu benda yang bergerak sepanjang suatu garis koordinat, maka VT sama dengan S aksen T sama dengan ds dt, T sama dengan D aksen T sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat. Baiklah, contoh soal yang pertama yaitu dekat permukaan bumi percepatan benda dilakukan gravitasi adalah 3 kaki per detik. Dengan mengasumsikan bahwa tekanan udara diabaikan, jika suatu benda dilempar ke atas dari suatu ketinggian 1000 kaki dengan kecepatan 50 kaki per detik. Pertanyaannya, cari kecepatan dan tingginya 4 detik kemudian. Penyelesaiannya, asumsikan bahwa tinggi S diukur secara positif ke arah atas. Maka mula-mula V sama dengan ds per dt adalah positif. Tetapi A sama dengan dv per dt adalah negatif. Sehingga kita akan memulai analisis dengan persamaan diferensial dv per dt sama dengan min 32 dengan syarat tambahan bahwa V sama dengan 50 dan S sama dengan 1000 pada saat T sama dengan 0. Yang pertama yaitu dt per dv sama dengan min 32. Diintegralkan V sama dengan integral min 32 dt sama dengan min 32 T plus C. Karena V sama dengan 50 pada T sama dengan 0, kita temukan bahwa C sama dengan 50. Sehingga V sama dengan min 32 T plus 50. Sekarang ds per dt. Sehingga kita mempunyai persamaan diferensial kedua, yaitu ds per dt sama dengan min 32 T plus 50. Ketika kita integralkan, diperoleh S sama dengan integral min 32 T plus 50 dt sama dengan min 16T kuadrat plus 50T plus K. Karena S sama dengan 1000 sama dengan 0, K sama dengan 1000. Sehingga S sama dengan 16T kuadrat plus 50T plus 1000. Akhirnya ada T sama dengan 4 pada detik keempat. T sama dengan min 32. Dimasukkan T-nya 4 plus 50 sama dengan min 78 kaki per detik. S dengan 16 dikali 4 pangkat 2 plus 50 kali 4 plus 1000 sama dengan 944 feet. Baiklah, contoh soal yang kedua yaitu tarikan gravitasi F oleh suatu bumi pada suatu benda bermasa M pada jarak S dari pusat bumi diberikan oleh F sama dengan min mgr kuadrat plus S kuadrat dengan min G kira-kira 32 kaki per detik adalah percepatan gravitasi pada permukaan bumi dan R kira-kira 3.960 jari bumi. Perlihatkan bahwa suatu benda yang ditujukan ke atas dari bumi dengan kecepatan T0 lebih dari sama dengan akar kuadrat GR. Kira-kira 6,93 mil per detik. Tidak akan dilihat lagi ke bumi. Dalam melakukan perhitungan ini, abaikan hambatan udara. Penyelesaiannya, menurut hukum Newton yang kedua, S sama dengan MR, yakni S sama dengan M dV per dt, sama dengan M dV per ds dikali ds per dt, sama dengan M dV per dsv. Jadi MV dV per ds sama dengan min mg r kuadrat
per S kuadrat. Dengan memisahkan variabel memberikan VdV sama dengan min GR kuadrat S pangkat min 2 ds diintegralkan integral VdV sama dengan min GR kuadrat integral S pangkat min 2 ds V kuadrat per 2 sama dengan GR kuadrat per S plus C. Sekarang V sama dengan V0 ketika S sama dengan R. Sehingga C sama dengan setengah V0 kuadrat min GR. Akibatnya V kuadrat sama dengan 2 GR kuadrat per S plus V0 pangkat 2 min 2 GR. Akhirnya karena 2 GR kuadrat per S menjadi kecil dan S, kita lihat bahwa V tetap positif jika dan hanya jika V0 lebih dari sama dengan akar 2 GR. Selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sarah. Selanjutnya pemateri ketiga, lanjut saja. Kepada Resti Haprianti kami persilakan. Baiklah, ini saya pada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial OJ1 pada masalah kelistrikan. Berdasarkan hukum Kirchhoff, jumlah arus yang mengalir atau keluar suatu simpul adalah nol. Kemudian, jumlah potensial atau tegangan yang dihasilkan sepanjang loop tertutup adalah nol. Kemudian, arus diukur dalam ampere, satuannya A, merupakan laju perubahan muatan di dalam kondensator yang harus diukur dalam coulomb, yaitu sama dengan dq per dt. Kemudian dari dasar kelistrikan berkaitan dengan konsep tegangan atau potensial, dipunyai rumus-rumus sebagai berikut, yaitu PR sama dengan IR, PL sama dengan L dikali DI per dt, PC sama dengan I dikali C. Suatu rangkaian listrik sederhana terdiri atas gaya elektromotif. Biasanya yaitu sebuah baterai atau generator yang menghasilkan tegangan yang menghasilkan tegangan, simbolnya itu yaitu E dan P. Volt dan arus, kemudian satuan ampere pada saat T. Selain itu, terdapat sebuah resistor dengan resistensi R, satuannya yaitu ohm, dan sebuah induktor dengan industansi L, satuannya Henry. Kita lihat pada gambar itu merupakan rangkaian listrik model ERL, yang mana E itu merupakan langsung saja kita ke contoh yang pertama. Pada rangkaian sederhana seperti gambar di atas, diketahui besaran tahanan sebesar 10 ohm, induktansi 2 Henry, dan baterai menghasilkan tegangan 40 volt. Tentukan arus I untuk T lebih dari 0. Penyelesaiannya berdasarkan hukum Kirchhoff diperoleh VR ditambah VL sama dengan E. IR ditambah L dikali DI per dt sama dengan E. Kemudian kita masukkan satu persatu, sehingga akan didapat 10L ditambah 2 dikali DI per dt sama dengan 40. Kemudian kita bagi dengan persamaan di atas dengan 2, sehingga akan diperoleh DI per dt ditambah 2I sama dengan 20. Maksudnya 5
5I sama dengan 20. Misalkan UT sama dengan E pangkat integral 5 DT sama dengan E pangkat 5T. Kemudian kedua ruas dari persamaan di atas kita kalikan dengan faktor integrasi yang kita peroleh. Sehingga akan didapat E pangkat 5T dikali DI per DT sama dengan 5I E pangkat 5T sama dengan 20E per 5T. Kemudian turunan pertama dari E pangkat 5T is dengan 20 E pangkat 5T. Maka kita integralkan 20 E pangkat 5T sehingga E sama dengan 5 pangkat, maksudnya E pangkat 5T I sama dengan integral 20 E pangkat 5T DT. Sehingga akan diperoleh E pangkat 5T I sama dengan 4 E pangkat 5T ditambah C plus C. Untuk mencari arus I, maka dibagi kedua ruas dengan E pangkat 5T. Sehingga I sama dengan 4 ditambah C E pangkat min 5T. Jika saklar itu dihubungkan pada saat T sama dengan 0, sehingga arus awalnya adalah I sama dengan 0, maka diperoleh C sama dengan min 4. Jadi I sama dengan 4 dikurang 4 E pangkat min 5T sama dengan 4 dikali 1 min E pangkat min 5T. Kemudian sebuah rangkaian terdiri dari sebuah elektromotif, sebuah kapasitor dengan kapasitas C dan sebuah tahanan resistor dengan besaran tahanan resistensi R satuannya ohm. Penurunan tegangan melintasi kapasitator adalah Q dikali C dengan menyatakan muatan dalam volume. Kita lihat gambar itu. Gambar di bawah ini merupakan rangkaian listrik model ECR. Kemudian, berdasarkan hukum Kirchhoff diperoleh PR ditambah PC sama dengan E. PR ditambah Q dikurang C sama dengan E. Karena DI per DT, maka R dikali DQ per DT ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E, yang merupakan persamaan diferensial order 1. Selanjutnya yaitu contoh 2. Pada rangkaian sederhana seperti gambar di atas, diketahui besaran tahanannya adalah 5 ohm, kapasitansinya 0,05 farad, dan baterai menghasilkan tegangan konstan 60 volt. Tentukan penyelesaian berdasarkan hukum Kirchhoff dimiliki. Penyelesaiannya yaitu N dikali DQ per DT ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E. Kemudian kita masukkan besaran tahanannya, kapasitansinya, dan tegangan konstannya. Sehingga akan didapat 5 dikali DQ per DT sama dengan 20 Q sama dengan 6, maksudnya 5 dikali DQ per DT ditambah 20 Q sama dengan 60. Kemudian akan didapat DQ per DT ditambah 4 Q sama dengan 12. Misalkan UT-nya itu sama dengan E pangkat integral 4 DT sama dengan E pangkat 4T. Kemudian kedua ruas dari persamaan di atas itu kita kalikan dengan faktor integrasinya yang baru kita peroleh, sehingga E pangkat 4T dikali DI per DT ditambah 4I E pangkat 4T sama dengan 12I
pangkat 4T. Kemudian turunan pertama dari E pangkat 4T dikali Q sama dengan 12 E pangkat 4T. Nah, kemudian kita integralkan sehingga E4T dikali Q sama dengan integral 12 E pangkat 4T dt. Sehingga hasil dari integral di atas kita akan memperoleh E pangkat 4T dikali Q sama dengan 3 E pangkat 4T plus C. Untuk mencari Q-nya, kemudian sehingga akan diperoleh Q-nya itu sama dengan 3 ditambah CE min 4T. Untuk T sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, diperoleh C-nya itu sama dengan 3. Jadi, Q itu sama dengan 3 min 3 E pangkat min 4T sama dengan 3 dikali 1 min E pangkat min 3. Maksudnya E pangkat min 4T. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Resti. Di sini kami sudah membuat 3 soal mengenai persamaan diferensial dalam beberapa bidang. Nah, soal itu dikerjakan. Selamat untuk mengerjakan. Itulah pemaparan materi dari kelompok 6. Selanjutnya acara ketiga yaitu penutup atau acara yang terakhir ya. Saya perwakilan dari kelompok 6 selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau banyak kekurangan dari kami maupun entah salah kata-kata atau ucapan dari pemaparan materi kami atau makalah kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.